Oke, next ini adalah sasis rail atau sasis frame. Jadi ini adalah frame dari sebuah RC Adventure ya. Nah, jadi dari frame ini ada banyak jenis ya, baik dari bahan maupun dari bentuk. Di sini yang dipakai di KYX ini adalah sasis apa ya namanya ya? Lagi-lagi bentuk C ya. Bentuk C karena di sini dia bentuknya seperti huruf C. Oke. Nah, ada juga sasis yang bahannya dari karbon ataupun aluminium solid. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam part-part untuk merangkai sebuah sasis kit yang utuh. Nah, untuk merangkai sebuah sasis kit dibutuhkan apa aja sih? Jadi yang pertama kali yang kita butuhkan di situ adalah nih. Nah, ini namanya skid plate. Oke, skid plate ini fungsinya sebagai dudukan gearbox. Oke, setelah skid plate, selanjutnya yang kita butuhkan itu adalah sasis brace. Nah, ini adalah sasis brace bagian belakang ya. Nah, cuma untuk sasis brace itu rata-rata biasanya berhubungan langsung dengan yang namanya shock tower. Oke. Di sini ini yang namanya shock tower. Shock tower itu fungsinya sebagai mounting dari shock breaker. Oke, jadi shock tower itu dia ada dua jenis ya. Shock tower yang belakang dan shock tower untuk yang depan. Nah, shock tower depan ini dia juga berhubungan langsung dengan yang namanya ini. Kebetulan di sini yang di KYX SCX2 ini ada yang namanya sasis brace depan ya. Tidak semua jenis kit ada yang namanya sasis brace depan, tapi rata-rata ada. Oke, berikutnya yang dibutuhkan adalah ini ya, bumper mount atau bumper mounting depan belakang. Oke, untuk sasis KYX SCX2 ini dia butuh yang namanya ini mounting battery tray ya, atau mounting battery tray. Nah, di sini tadi untuk sasis brace bagian depan itu juga berfungsi sekaligus sebagai mounting battery tray-nya ya. Oke, berikutnya untuk sasis kit KYX ini dia butuh battery tray. Nah, setelah semua terpasang, berikutnya adalah pemasangan dari link gardan. Oke Om Bro, jadi untuk memasang gardan ke sasis
itu kita butuh yang namanya adalah link gardan. Oke, kebetulan di kit KYX ini yang dipakai adalah 4 link ya. 4 link itu artinya depan pakai 4 link, belakang pakai 4 link. Ada yang RC yang memakai bagian depan itu 3 link. Kenapa dia memakai 3 link? Ya karena dia ada yang namanya link panhard yang tadi kita bahas ya. Jadi di sini yang kita pakai itu adalah 4 link semua. Depan 4, belakang 4. Oke. Dari sebuah link ini ada apa-apa aja sih bagiannya. Nah, oke, jadi dari sebuah link dia ada terdiri dari beberapa bagian ya. Oke, setelah tadi link, di sini ada yang namanya rod end ya. Rod end. Nah, di link gardan KYX SCX2 ini rod end-nya ada 2 jenis ya. Ini kalau Om Bro bisa perhatikan ya. Ini ada rod end lurus dan ini adalah rod end bengkok. Apakah sudah selesai? Tentu saja belum. Nah, dari rod end ini dia ada 2 bagian lagi ya. Ini disebut rod end, oke. Kita bagaimanapun kita sebutnya sebagai rod end. Dia ada yang plastik, ada yang metal ya. Nah, yang ini kita sebutnya sebagai ball end ya. Bola. Nah, untuk memasang link gardan pada umumnya ini di KYX SCX2 ataupun beberapa jenis RC lain rata-rata semuanya ya, link belakang itu yang panjang, link depan itu yang pendek. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada RC yang link depannya lebih panjang daripada link belakangnya ya. Nah, setelah kita membagi link belakang, itu masih ada peraturannya untuk memasangnya ya. Jadi link belakang itu dia masih terdiri dari 2 ukuran nih Om Bro ya. Ini kalau Om Bro perhatikan ya. Ini ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, yang pendek itu rata-rata itu pemakaiannya di upper link. Apa itu upper link? Upper link itu adalah link yang dipasang di bagian posisi atas. Ntar akan saya tunjukkan ya. Nah, sementara link yang panjang ini pemasangannya ada di bottom link. Bottom link itu ya bottom bawah. Oke. Nah, mengapa disebut bottom link dan upper link? Jadi ini kalau posisinya kita beginiin ya. Posisi normalnya ya. Oke, disebut sebagai bottom link karena ini dia posisinya di bagian bawah. Ini kalau Om Bro bisa lihat tingkatannya ya. Nah, yang sebelah sini disebut sebagai upper link. Upper link ini dia duduk di bagian atas sasis dan ntar di bagian atas gardan. Sementara yang bottom link ini dia duduknya di bagian bawah sasis ya, dan bagian bawah gardan. Oke Om Bro, berikutnya adalah pemasangan gearbox ke sasis. Nah, untuk pemasangan gearbox ke sasis itu butuh apa-apa aja ya. Jadi selain gearbox, skid plate, ada satu part lagi yang dibutuhkan untuk gearbox SCX2 ini. Dari pabrikannya di sini ada disediakan gearbox mount ya, atau gearbox mounting, atau ini berfungsi sebagai dudukan gearbox yang bagian depannya.
Oke Om Bro, jadi ini setelah link terpasang, berikutnya kita baru bisa memasang gardan ke sasis kit. Ya, jadi seperti yang tadi saya sebut, mengapa disebut sebagai upper link dan mengapa disebut sebagai bottom link. Upper link karena dia posisinya di bagian atas gardan, bottom link dia posisinya di bagian bawah. Oke Om Bro, jadi di sini sasis kitnya sudah hampir kelar ya, sudah hampir kelar dirakit. Nah, berikutnya kita butuh satu part yang berfungsi untuk menggerakkan gardan. Maksudnya bukan menggerakkan ya, untuk mengalirkan putaran dari gearbox ke gardan. Nah, di situ ada yang namanya couple ya, couple atau drive shaft. Nah, untuk couple itu banyak jenis ya. Ada couple plastik, ada couple metal, ada couple yang bentuknya ini seperti tadi ya, yang seperti CVD ya. Ada juga couple yang bentuknya seperti XVD. Pada dasarnya prinsip kerjanya sama semua, mengalirkan putaran dari gearbox ke gardan. Oke Om Bro, nah ini berikutnya kita memasang shock breaker ke chassis kit. Fungsi shock breaker itu apa sih ya? Nah, jadi fungsi shock breaker di sini ya seperti namanya, shock breaker ya, penahan guncangan atau peredam guncangan. Jadi shock breaker itu sebaiknya diisi oli ya, agar kinerjanya lebih maksimal. Hanya saja di sini saya tidak isi oli ya, karena ini saya hanya menunjukkan nama-nama part beserta fungsi-fungsinya. Oke. Untuk shock breaker itu dia ada banyak ukuran ya. Di sini shock breaker bawaan KYX ini ukurannya 90 mili.